Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang paling mulia Sayyidul Ayyam, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmatul iman dan Islam, dan juga kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga detik ini kita masih diperkenankan oleh Allah dan dimudahkan olehnya untuk melakukan ibadah kepadanya, sebagaimana ini adalah merupakan tujuan dari penciptaan kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah satu hal yang mudah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk senantiasa setiap saat kita melakukan salat untuk membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah aku menyembah, dan kepadamulah ya Allah aku memohon pertolongan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sandingkan ikrar kita untuk menyembah kepadanya dengan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya li'annal ibadata tsaqilatun 'ala nafs, karena sesungguhnya ibadah yang ini merupakan kewajiban kita dan bahkan tujuan diciptakannya kita, tsaqilatun 'ala nafs, berat untuk kemudian kita lakukan, berat untuk kemudian kita ikhlas melakukannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memohon, meminta dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mudah melakukan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu kita lihat banyak di antara manusia hari ini, di antara mereka sulit sekali untuk beribadah, sedangkan hari ini, detik ini, saat ini dan di masjid inilah Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Maka di antara jalan yang terbaik untuk kita bersyukur kepada Allah adalah dengan cara kita terus memohon kepada Allah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa mudahnya kita beribadah, dengan kemudian kita terus diberikan konsistensi ataupun istiqomah di dalam melakukannya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa tidak pernah meninggalkan zikir yang kemudian berafiliasi pada meminta kepada Allah untuk kita diberikan kekuatan terus beribadah kepadanya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan merambah kepada kita semuanya selaku umat yang dituntut untuk mengikuti jejak tanduk beliau, tindak tanduk beliau, perilaku dan kemudian akhlak yang mulia yang ada pada diri beliau untuk kemudian kita tiru dan kita praktekkan serta kita realisasikan dalam kehidupan nyata kita. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tak lupa pula khatib mewasiatkan kepada khatib pribadi, dan tentunya wasiat ini berlaku untuk semuanya yang mendengarkan ceramah ataupun khutbah kali ini, untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam artian an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Bertakwa dalam artian kita mengamalkan ketaatan yang didasari dengan ilmu pengetahuan yang datangnya dari ala nuri minallah, yang datangnya dari Al-Quran maupun sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari keilmuan yang benar yang Rasulullah SAW telah katakan bahwasanya ketika kemudian kita tamassaktum bihima, kalau kita berpegang dengan keduanya, lan tadhillu abada, maka kalian tidak akan pernah senantiasa tersesat selama-lamanya, yaitu kitabnya Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang kita lakukan berupa ibadah kepada Allah, hendaknya kita dasari dengan ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah, lalu kemudian kita lakukan berupa ketaatan kepada Allah tersebut karena memang tarju thawab Allah,
karena kita mengharap pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sanjungan manusia ataupun pujian dari mereka, akan tetapi murni karena memang kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagaimana juga para ulama menyebutkan makna di antara takwa yang kemudian seringkali diingatkan kepada umat manusia adalah antatruka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Demikian ketika kita ingin meninggalkan kemaksiatan atau perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang pun harus kemudian didasari dengan ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang demikian itu kita tinggalkan karena memang kita takut adab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an disebutkan oleh para ulama siyar, para ulama ahli sejarah, dan bahkan ini tertampak atau tercatat dalam kitab-kitab hadis, baik itu dari Sahih Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya para sahabat dahulu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kalimat mustaqim, kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita untuk memintanya, yaitu agar kita seorang mukmin berada di jalan Shiratal Mustaqim. Para ulama kita, diantaranya para ulama tafsir seperti Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan bahwa yang disebut dengan Al-Mustaqim yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an adalah al-ilmun nafi' wal amalus saleh, yaitu ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari Al-Qur'an dan amal soleh dari apa yang kemudian dia ketahui bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah tersebut. Maka dari itu kita teringat dengan salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul kita alaihi salatu wassalam mengingatkan kita bahwa yang namanya iman dan Islam yang ada pada diri kita bukan sekedar ucapan, akan tetapi termasuk di dalamnya i'tiqadu bil janan wa qaulu bil lisan wal amalu bil arkan, yaitu keimanan serta keislaman seseorang itu bersumber dari keyakinan di dalam hati mereka, kalau kemudian diucapkan dengan lisan-lisan mereka, lalu kemudian dipraktekkan dalam aspek kehidupan mereka atau dalam amalan-amalan mereka. Maka dari itu keseriusan dan kesungguhan para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam mencari tahu apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sehari-hari beliau itu nampak tercatat dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat tidak jarang kita temukan bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang amalan-amalan apa saja yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Dan salah satunya di mana ada pertanyaan dari seorang sahabat jalil, seorang sahabat yang dianggap cucu beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, anak dari seorang yang pernah diangkat nasabnya, yang pernah kemudian diangkat sebagai anak angkat Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah, seorang sahabat yang masih muda kala itu, tetapi kemudian di antara keseriusan dan kesungguhan beliau di dalam mencari ilmu dan mencari tahu tentang sunnah Nabi kita SAW, beliau datang kepada Nabi kita SAW seraya bertanya, di mana hadis ini diterangkan oleh Sahih Muslim di dalam riwayat yang hasan sanadnya, di mana kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh Usamah bin Zaid, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu minasya'ban." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat dan menyaksikan serta hasil dari analisis aku, kata beliau, di mana aku melihat engkau di dalam bulan Sya'ban banyak sekali engkau lakukan puasa sunnah di dalam bulan tersebut, tidak sebagaimana engkau puasa di bulan-bulan yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kemudian menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Kenapa demikian wahai Usamah? Karena ketahuilah wahai Usamah, bulan Sya'ban yang hari ini kita masuk di bulan Sya'ban. Hari ini kita sudah mulai masuk di bulan Sya'ban, di mana kata beliau, dzalika syahrun, yaitu satu bulan yaghfulun nasu anhu, di mana banyak di antara manusia lalai, banyak di antara manusia di bulan ini ada banyak keutamaan tetapi banyak dilalaikan oleh manusia, baina Rajabin wa Ramadan, yaitu bulan yang terdapat antara bulan Rajab dan bulan Ramadan.
Tak terasa jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Masing-masing kita mempersiapkan apa saja yang harus kita siapkan di bulan Ramadan, tetapi lupa bahwa di bulan Sya'ban ini ada banyak keutamaan. Di bulan Sya'ban ini Rasul kita SAW mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak puasa sunnah, sebagaimana Rasulullah SAW telah sebutkan, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Padahal di bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana bulan tersebut Allah jadikan momentum untuk kemudian mengangkat amalan-amalan hamba Allah Subhanahu wa taala di setiap tahun, di mana amalan-amalan kita akan diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Oleh karena itu, aku berharap amalanku dalam setiap tahun diangkat oleh Allah dalam keadaan aku berpuasa. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al Sulaimana mutakabbira walhamdulillahilladzi lam yaj'al Muhammadan mutamariha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat azzani Allah wa iyyakum jami'an. Maka pada kesempatan khutbah yang kedua ini, khatib mengajak kepada khatib pribadi dan juga jamaah sekalian untuk di bulan Sya'ban ini kita bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'dadan liqubuli Ramadan, untuk kita mempersiapkan kita bertemu dengan Ramadan, karena sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan kemudian mendatangkan kepada kita tamu yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan amalan-amalan soleh. Maka bulan ini jadikan untuk kita berlatih melakukan puasa-puasa sunnah, menegakkan dan kemudian menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam di setiap Senin maupun Kamis ataupun Ayyamul Bid yang bisa kita lakukan. Karena banyak yang kemudian di antara kita hari ini lalai, dan kemudian kalaupun kita sudah mengetahui banyak di antara manusia lalai, kita pun ikut bersama mereka hanyut dengan kelalaian. Akan tetapi harusnya seorang mukmin ketika kemudian diingatkan, maka mereka mengetahui dan kemudian mengingat, lalu kemudian berusaha untuk memperbaiki dirinya. Karena sesungguhnya barang siapa yang kemudian beramal soleh di saat banyak orang yang kemudian lalai terhadap amal soleh, itu akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana isyarat Nabi kita Muhammad SAW ketika mengisyaratkan kita untuk sholat malam di saat manusia tidur, maka kita pun akan mendapatkan predikat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita sia-siakan bulan Sya'ban ini dengan hanya lewat begitu saja tanpa kita menegakkan dan menghidupkan sunnah Nabi kita SAW, yaitu memperbanyak sholat, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk kita terus bisa bersemangat beribadah kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت
tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan fakbitna ilaika ghair maftunin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajazi wal kasal wal bukhli wal juban wa dala'i daini wa ghalabatir rijal. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.